Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pengenalan jaringan komputer di program matrikulasi Politeknik Kalteng Riau. Nah, pada kesempatan hari yang kedua ini, tadi yang part 1, yang bagian pertama sudah saya sampaikan terkait dengan pengenalan jaringan komputer. Nah, untuk kesempatan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang desain LAN dan implementasi. Jadi pada penjelasan atau topik kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menentukan kapan kita menggunakan perangkat-perangkat jaringan. Jadi misalnya kita mau menggunakan hub, menggunakan switch. Nanti akan saya sampaikan di sini evolusi dari penggunaan perangkat jaringan komputer itu sendiri. Ya, jadi kita mulai aja. Nah, jadi peralatan local area network atau peralatan jaringan itu secara simbol bentuknya seperti ini. Kebanyakan ada bentuknya seperti ini. Jadi ada router, kemudian ada bridge, kemudian ada switch atau Ethernet switch, ada hub, ada ATM switch, dan banyak lagi. Tapi biasanya yang untuk saat ini kebanyakan kita menggunakan router dan switch ya. Jadi nanti kedepannya apa yang kita bahas adalah tentang router dan switch. Ya, jadi mungkin nanti ada juga pembahasan tentang multi layer switch atau switch layer 3 ya, yang mungkin fungsinya bisa sebagai switch, bisa sebagai router. Nah, simbol media LAN ini ada kalau token ring bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk Ethernet line bentuknya seperti ini. Simbol aja yang disimbolkan dalam kita menulis atau menggambarkan di skematik diagram. Seperti ini. Kalau Ethernet line bentuk seperti ini, dan Ethernet itu kalau dia straight dan cross bentuknya beda lagi. Kalau bentuknya garis lurus seperti ini aja, ini straight artinya itu adalah kabel dengan menggunakan UTP yang straight lurus. Tapi kalau dia putus-putus maka itu dikenal atau disimbolkan untuk cross cable untuk UTP, itu putus-putus ya. Nah, ini untuk FDDI, untuk fiber untuk ring ya. Kemudian ini serial line. Nah, ini biasanya komunikasi serial ini yang sering kita gunakan antar router. Jadi ini sini router, yang di sini ada router lagi, kita menggunakan komunikasi serial. Jadi router itu bisa dengan dua interface yang digunakan. Kita bisa buat komunikasinya menggunakan port Ethernet atau fast Ethernet, atau bisa menggunakan port serial. Nah, ini peralatan layer 1 ya. Peralatan layer 1 itu ini secara simbol, ini repeater bentuknya seperti ini. Kemudian bentuk fisiknya secara real bendanya itu bentuknya banyak lagi sebenarnya. Repeater bukan hanya ini bentuknya, tapi banyak. Ini salah satunya ya. Kemudian transceiver, ini dia bentuknya. Transceiver itu fungsinya dia untuk menghubungkan dua media yang berbeda. Misalnya satu masuknya sebagai fast Ethernet, yang keluarannya sebagai fiber misalnya, atau satu koaksial, satu fast Ethernet misalnya. Nah, ini bentuk hub, simbolnya seperti ini. Nah, jadi secara fisik sebenarnya antara hub dengan switch itu nggak jauh beda gitu, kelihatannya sama gitu, bentuknya pun sama. Tapi yang perlu kita lihat adalah memang mereknya, bukan merek secara ini ya, tapi dia apakah switch atau hub, bisa kita lihat. Karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal, untuk saat ini yang paling banyak digunakan adalah switch, karena faktor kekurangan hub tadi yang dia sharing bandwidth gitu ya, sehingga semakin banyak semakin banyak koneksi yang dibuat ke hub sebagai konsentrator, maka akan semakin sedikit bandwidth yang akan didapatkan oleh setiap node yang ada di dalamnya. Beda dengan switch. Kalau switch dia bandwidthnya 100 mega, setiap node dapatnya 100 mega, tidak di sharing gitu ya. Nah, ini repeater layer 1. Jadi fungsi repeater itu sebenarnya untuk menguatkan dan mengulang sinyal yang dikirimkan. Jadi fungsinya repeater dia hanya menguatkan sinyal. Jadi dulu waktu saya masih kuliah, sudah selesai sih masih kuliah ya, tahun 1995an gitu ya. Yang paling banyak ngetop itu ya repeater dan hub.
Awal-awal sebelum adanya hub itu munculnya repeater. Nah, problematik yang dihadapi oleh repeater adalah repeater itu dia punya inputnya satu, keluarannya satu, sehingga fungsinya hanya sebagai penguat saja. Jadi kalau dulu, oh ini jaringannya udah terlalu panjang, sinyal semakin hilang, maka dikuatkan, maka gunakan repeater karena inputnya masuk satu, keluarannya satu. Nah, sehingga eh, fungsi dari kenapa harus digunakan repeater adalah karena kapasitas atau jangkauan dari kabel itu punya kemampuan atau batas maksimum, sehingga contohnya kalau UTP aja referensi yang kita dapat itu maksimum dia bisa melakukan komunikasi secara baik itu adalah 100 meter. Lebih dari 100 meter mungkin kadang nyambung kadang enggak. Jadi memang itu hanya referensi standar, artinya itulah yang menjadi referensi kita bahwa kalau setiap 100 meter harus dipasang repeater. Nah, sebenarnya tidak harus juga, misalnya dari panjang 80 meter juga kita mau kasih repeater juga nggak masalah, karena fungsinya juga untuk menguatkan dan mengulang sinyal, nggak ada lain daripada itu. Nah, kalau misalnya kita mau coba, kita cobalah, mungkin bisa lebih dari 100 meter, boleh saja, cuman ya kebanyakan dan sudah diteliti bahwa maksimum rata-rata kemampuan dari pengiriman data untuk kabel UTP adalah 100 meter. Maka kita pakai aja referensi itu gitu ya. Jadi sehingga kita kalau misalnya mengkoneksikan jaringan yang lebih dari 100 meter, kita lihat dulu kapasitasnya berapa meter, misalnya 150 meter. Nah, maka kita mungkin tidak harus di pas 100 meter kita jadi pasang repeater, tapi mungkin di 80 meter atau 90 meter atau 70 meter kita pasang repeater, sehingga kita bisa pasang di tengah-tengah. Artinya sinyal yang berjalan tidak banyak yang hilang, artinya tidak mulai melemah, sudah dikuatkan kembali gitu ya. Nah, kemudian kalau transceiver itu fungsinya yang tadi saya sampaikan bahwa dia sebagai transmitter dan receiver dari sinyal elektronik. Ya, repeater khusus ya, fungsinya itu menghubungkan teknologi media yang berbeda. Jadi media satu Cat5, Cat5, kemudian sebelahnya fiber, atau Cat5 sebelahnya koaksial atau menggunakan BNC gitu. Itu dia menghubungkan ya dua teknologi media yang berbeda. Nah, kadang juga disebut dengan istilah media attachment unit atau MAU. Nah, masuk ke hub. Hub ini adalah perangkat yang disebut dengan multiport repeater. Jadi fungsinya mirip dan sama dengan repeater. Bedanya dengan repeater, kalau repeater cuma satu in satu out, kalau untuk hub portnya banyak. Jadi tidak hanya satu in satu out. Makanya di sini dikenal dengan istilah multiport repeater. Nah, digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang lebih dari satu. Ya, jadi artinya kalau kalau repeater dia tidak bisa lebih dari satu. Dia perangkat jaringannya ya hanya satu ke satu, one to one gitu ya. Tapi kalau untuk yang di hub itu dia bisa menghubungkan multiple perangkat pada jaringan yang sama. Ingat, pada jaringan yang sama. Karena kalau sudah berbeda jaringan, berbeda segmen, berbeda IP networknya atau berbeda networknya, itu sudah tidak bisa menggunakan hub. Dan juga switch. Jadi dengan kondisi seperti itu kita harus menggunakan router. Nah, peralatan untuk layer 2 ini dibahas cuma dua ya. Ada bridge, ada switch. Ya, sebenarnya antara bridge dan switch itu nanti akan kita lihat perbedaannya di mana ya. Nah, untuk bridge itu sama secara port, itu sama dengan repeater. Jadi dia punya input cuma satu dan keluaran satu. Sehingga untuk menghubungkan dua LAN yang berbeda, maka kita menggunakan hanya satu inputan dan keluarannya satu. Nah, menghubungkan dua LAN pada jaringan yang sama. Ya. Ini fungsinya mirip-mirip dengan repeater sebenarnya. Jadi dia mungkin dengan kondisi tertentu dia dikuatkan gitu ya, untuk menguatkan sinyal yang sudah mulai melemah. Kemudian bedanya satu lagi dengan layer 1 atau layer 1 itu filter traffic berdasarkan MAC address. Dia bisa memfilter traffic berdasarkan MAC address yang dimiliki. Ya. Nah, switch gimana? Nah, switch menghubungkan LAN yang satu dan yang lebih dari satu atau dua pada jaringan yang sama. Jadi dia bisa menghubungkan, kalau tadi ada dua LAN saja yang dihubungkan, kalau ini bisa
lebih dari 2 LAN. Nah, sering juga disebut dengan istilah multi-port bridge, ya, multi-port bridge, karena switch ini portnya banyak, beda dengan yang bridge tadi. Jadi intinya kalau repeater dengan hub itu disebutkan menjadi istilahnya multi-port, apa namanya, multi-port repeater. Kalau di switch itu dikenal dengan multi-port bridge. Oke, kemudian kita lanjutkan di layer 2 untuk switch ini juga di sini menyediakan full bandwidth untuk setiap port yang tersedia. Makanya ini saya sampaikan tadi, setiap port pada switch itu bandwidthnya full. Artinya tidak ada sharing bandwidth di sini. Nah, peralatan pada layer 3 cuma satu, itu adalah router. Sebenarnya ada satu lagi namanya multi layer switch yang dia bisa di layer 2 dan bisa di layer 3, makanya dikenal dengan multi layer switch. Tapi kalau peralatan yang independen atau yang memang khusus digunakan di layer 3 itu adalah router. Nah, router ini berfungsi digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda dan topologi yang berbeda. Sehingga di sini lebih dekatnya adalah menghubungkan dua segmen LAN yang berbeda. Bedanya artinya antara LAN yang satu itu memiliki ketidaksamaan atau memiliki perbedaan network dengan LAN yang satunya. Jadi kalau kita menggunakan router itu pastinya antara LAN yang satu dengan LAN yang satunya lagi atau dengan yang satunya lagi itu networknya berbeda. Karena kalau networknya antar LAN itu sama, kita nggak perlu router, cukup dengan switch. Ya. Makanya dia dibutuhkan router fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, dua atau lebih jaringan yang berbeda. Nah, router juga mempunyai fungsi untuk menentukan jalur berdasarkan IP address. Makanya sebenarnya di sini fungsi router itu ada dua. Yang pertama itu untuk forward paket, artinya mengirimkan paket, meneruskan paket dari jaringan yang berbeda tadi. Ya. Yang kedua itu adalah best path selection, jadi menentukan jalur terbaik. Jadi sekian banyak jalur antara pengirim dan penerima, dia router itu bisa memiliki kemampuan untuk menentukan jalur mana yang tercepat atau jalur mana yang terbaik menuju ke tujuan itu. Makanya tadi dia fungsi yang pertama untuk memforward paket, yang kedua untuk best selection path atau best path selection, ya, untuk menentukan path yang terbaik untuk bisa digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan data. Kemudian kita di sini akan melihat Bapak Ibu bagaimana device itu berevolusi. Artinya dulu mungkin kita kenal LAN hanya menghubungkan dua network berbeda atau dua komputer saja. Kemudian berkembang tidak hanya menggunakan dua komputer tapi lebih dari dua komputer. Kemudian berkembang lagi menggunakan perangkat yang makin beragam gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi di sini ada NIC, repeater dan hub, kemudian ada bridge, ada switch, ada router. Jadi dari NIC masuk ke hub, masuk ke bridge, switch dan router. Nah, secara spesifik NIC itu adalah memprovide host dengan akses ke media dengan menggunakan MAC address. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui untuk NIC Bapak Ibu sekalian itu punya MAC address atau dikenal dengan physical address. Jadi kalau kita bercerita nanti dengan perangkat layer 2, maka MAC address itu yang menjadi pedoman dia untuk menentukan jalur mana tujuan dari komputer yang Bapak Ibu misalnya, atau source-nya dari komputer Bapak Ibu ke tujuan komputer siapa itu akan dilihat dari MAC address-nya. Kemudian MAC itu kepanjangan dari media access control. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bercerita dengan OSI layer, kalau saya gambarkan OSI layer, mohon maaf kalau gambarnya agak jelek ya. Ini kan ada 7 tingkatan ya. 7 tingkatan OSI layer tuh 2 3 4 satu lagi. Nah, di sini yang satu, di sini ada 2, di sini 3. Ada yang bisa nyebutkan Bapak Ibu nih nama-namanya? Harusnya bisa ya, karena sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini yang ini itu physical. Ini tulisannya agak jelek, ya terima saja. Kemudian yang kedua ini data link ya, karena saya nggak pakai pen.
Nah, yang ketiga ini network. Nah, ini jangan sampai lupa Bapak Ibu, karena ini akan terus saya tanya sampai kapanpun Bapak Ibu belajar jaringan dengan saya, ini akan saya tanya terus. Ya, kemudian yang keempat itu transport. Nah, yang kelima itu masuk ke sesi atau session. Yang keenam itu presentation. Dan yang terakhir itu yang ketujuh adalah application. Saya singkat app saja. Nah, karena kita bercerita Mac, maka Mac itu adanya di layer 2. Ya, ingat ya tadi switch ya. Ini kan cerita tentang switch. Ya, Mac. Oh, bukan switch ya, NIC ya, NIC. Karena ceritanya di layer 2, maka ada di bagian sini. Nah, layer 2 itu dibagi dua lagi. Ada dikenal dengan LLC atau Logical Link Control, dan ada dikenal dengan MAC atau Medium Access Control. Jadi kalau di layer 2 ini, untuk MAC itu akan menghubungkan ke physical, sementara LLC menghubungkan ke network. Nah, makanya MAC address atau MAC address itu sering juga disebut dengan physical address, karena memang dia punya kontak langsung ke fisiknya, physical layer di OSI layer gitu ya. Oke. Kemudian NIC beroperasi di layer 2 ya. NIC itu ya, NIC NIC Ethernet kita itu beroperasinya di layer 2. Nah, contoh begini. Jadi untuk mengkonekkan dua komputer, kita harus install NIC untuk setiapnya. Kita pasang NIC untuk setiap komputer ini ya. Pasang satu di sini, kemudian tambah lagi satu, pasang lagi satu di sini. Itu yang kita lakukan. Kemudian attach komputer menggunakan crossover cable. Ingat, menggunakan kabel cross karena dia menghubungkan dua PC yang layernya sama. Ya, sama dengan router, switch dengan switch gitu ya. Dia layernya sama. Jadi selama dia mempunyai berada dalam satu layer yang sama, dia melakukan kontak atau membuat koneksi itu dengan menggunakan crossover cable. Nah, panjang dari maksimum distance yang akan digunakan untuk Cat 5 atau Cat 6 pun sekarang ini ya, itu hanya 100 meter. Jadi sekitar berkisar antara sekitar 300 kaki. Approximately itu 300 feet atau 300 kaki. Nah, jadi bagaimana jika kita menggunakan ini lebih dari 100 meter ya? Bagaimana? Nah, maka disinilah kita fungsikan repeater yang kita gunakan untuk men-increase distance, untuk menambah jangkauan, daya jangkau menjadi lebih dari 100 meter. Jadi repeater di sini berfungsi untuk amplify, menguatkan dan retime, menguatkan dan mengulang sinyal. Menggunakan repeater itu sangat bagus katanya. Selama bisnis kita itu hanya komunikasi antara dua komputer saja ya. Jadi kalau hanya komunikasi antara dua komputer pakai repeater juga oke. Nah, problemnya bisnis sekarang ini tidak seperti itu. Kita bisa menggunakan 4, bisa malah menggunakan lebih dari 4 gitu ya. Nah, makanya kita gunakan apa? Nah, berkembanglah dari repeater menggunakan hub. Makanya kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang angkatan-angkatan saya lah gitu ya, mungkin dulu kalau beli udah beli hub nggak perlu lagi beli repeater, karena kita sudah tahu fungsinya hub itu adalah sama dengan repeater, dia juga menguatkan dan juga mengulang sinyal. Nah, problemnya, di sini ada dilema gitu ya. Problemnya itu adalah bisnis itu selalu akan mengembangkan jaringannya. Jadi dengan kondisi seperti ini, dengan mengembangkan jaringan, maka dibutuhkan perangkat hub yang mungkin tidak hanya satu gitu. Jadi bisa jadi bentuknya begini. Jadi hubnya jadi banyak gitu. Nah, kita akan lihat di sini hal-hal yang menjadi fenomena, itu hal-hal menjadi
masalah kalau kita menggunakan hub dan modelnya seperti ini gitu. Nah, apa yang jadi masalahnya? Pertama, hub itu adalah share bandwidth. Jadi antar perangkat yang terhubung dengan dia itu pasti share bandwidth. Karena ingat bahwa hub dan switch itu masih menggunakan topologi broadcast. Ya. Nah, hub itu stupid katanya. Artinya bilangnya hub itu bodoh ya. Dia layer 1, perangkat layer 1 karena hub itu perangkat layer 1. Dia kan tidak bisa memfilter apapun. Karena dia fungsinya hanya untuk menguatkan dan meneruskan, mengulang. Ya, mengulang, menguatkan dan mengulang. Jadi dia tidak bisa memfilter traffic. Nah, kebanyakan LAN menggunakan topologinya broadcast. Jadi semua device akan melihat setiap paket yang dikirimkan melalui media. Media itu mau kabel, mau wireless, dan sebagainya. Kemudian mari kita lihat gimana broadcasting itu bekerja. Artinya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang melakukan permintaan dalam komputer Bapak Ibu ke sesuatu tujuan, itu sebenarnya bukan Bapak Ibu aja yang tahu informasi itu, tapi banyak yang tahu, tapi tujuan arah dari data itu berangkatnya data itu dari tempat Bapak Ibu ke tujuan itu sudah jelas gitu ya. Nah, pada gambar ini kita akan melihat bagaimana semua hub itu memforward semua trafficnya untuk ke semua perangkat ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah tujuan dari ini hanya untuk mengirimkan paket dari 1 ke 2 saja. Perhatikan. Jadi dia hanya mengirimkan paket atau melakukan ping. Kalau kita menguji jaringan itu kan dengan ping. Dia melakukan ping itu hanya dengan hanya 1 ke 2 ya. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi hanya 1 ke 2. Tapi apa yang terjadi di sini? Saat dia melakukan ping, maka semuanya akan dapat. Jadi pada saat yang satu ini ping kedua, maka semua komputer yang ada di switch yang ini itu semua dapat. Nah, kemudian selanjutnya dia kan pasti akan mengirimkan broadcastnya juga ke sini. Nah, ini juga akan mengirimkan ke sini, ini juga akan mengirimkan ke sini, ini juga akan mengirimkan ke sini. Apa yang terjadi pada saat kondisi yang sama dia melakukan ping, maka semuanya dapat. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Perhatikan, padahal dia hanya ingin ke sini saja. Ini yang mengakibatkan jalur pada jaringan itu menjadi padat gitu ya, menjadi sibuk. Nah, so apa yang menjadi masalah? Apa menjadi solusinya gitu. Tadi masalahnya seperti itu. Apa menjadi solusinya? Di sini kita harus membutuhkan hub yang lebih cerdas, hub yang lebih pintar gitu. Maka kita akan melihat apa itu yang dibilang dengan smarter hub. Jadi smarter hub itu adalah bridge. Karena bridge tadi sudah bisa memfilter traffic berdasarkan MAC address-nya. Nah, jadi kemudian mari kita lihat bagaimana sebenarnya proses yang ada di bridge tersebut. Nah, jadi dengan cara yang sama untuk kondisi seperti ini kita akan ganti dia yang ini menjadi bridge ya. Kita akan ganti menjadi bridge. Nah, bentuknya seperti ini. Karena kok begini banyak banget ya. Karena ingat bridge itu satu in satu out. Jadi beda dengan hub. Kalau hub itu portnya banyak. Kalau bridge dia satu in satu out. Sehingga kita harus pasang 4 bridge di sini. Ada 4 bridge ya pasang untuk menggantikan yang hub tadi. Nah, jadi dengan cara yang sama dengan dia mau melakukan komunikasi satu ke dua, maka yang terjadi adalah dia akan mengirimkan tetap satu ke dua, dia akan mengirimkan ke komputer yang lainnya juga ya, masih dalam satu switch atau hub yang sama. Nah, pada saat dia melakukan proses pengiriman ke luar ya, maka dia akan stop ya. Jadi dia akan stop sampai di sini karena sudah difilter trafficnya ya. Karena dia modelnya kan hanya satu ke dua sini saja gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu kita lebih baik kalau kita daripada kita menggunakan
bridge yang banyak gitu ya, bridge yang cukup banyak, maka ada solusi kita menggunakan namanya multi-port bridge atau yang sekarang kita kenal dengan switch. Maka inilah switch itu ya, yang menggantikan 4 bridge yang ada tadi di sini yang dipasang. Pertama, cost-nya luar biasa, maksudnya terlalu banyak cost. Yang kedua, terlalu tidak efektif secara jaringannya ya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana proses pengiriman paket kalau kita menggunakan switch. Ya, jadi di sini kalau dia 10 mega, perhatikan ini 10 mega, ini 10 mega, maka semua paket yang dikirimkan ya berdasarkan 10 mega. Jadi artinya tidak ada sharing bandwidth di sini. Jadi bandwidthnya itu dedicated ya, dedicated untuk jalur tersebut. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana multi-port bridge itu melakukan proses pengiriman data berdasarkan segmennya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kalau dia ngirim dari 1 ke 2, kasusnya sama dengan bridge tadi. Artinya pada saat dia mengirim 1 ke 2, maka dia stop sampai di sini saja. Dia tidak akan mengirimkan ke sini, dia tidak akan. Ya, karena dia sudah prosesnya seperti ini, dia mengirimkan 1 ke 2. Kenapa? Karena di hub ini dia sudah bisa langsung mengirimkan ke 2 ya. Nah, sehingga dia stop sampai di sini, tidak akan mengirimkan paket. Nah, problemnya, ini masih ada problem sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Karena ini masih dalam satu segmen yang bersama, is okay. Nah, problemnya bagaimana kalau dia dari 1 mengirimkan paket ke 16. Nah, ini dia. Ya, mengirimkan paket ke 16. Ya, jaringan ke kondisinya di sini pada saat dia mengirimkan paket, dia pasti akan bertanya ke mana-mana ya, supaya memastikan 16 itu ada di mana gitu. Sehingga kalau sudah dapat, nah baru nanti yang data 16 ini akan tersimpan di database-nya atau tabel MAC address-nya atau CAM table-nya ya, nama istilahnya CAM table-nya yang ada di switch. Nah, kasusnya adalah pada saat dia mengirimkan seperti itu, maka semua akan dapat lagi ya. Bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya tidak dapat semua? Maka inilah kita menggunakan perangkat lain lagi, yang digunakan adalah router. Karena router akan base-nya berdasarkan IP. Ya, jadi pada saat dia mengirimkan paket data, nah seperti ini, dia akan langsung menuju ke tujuannya. Jadi pada saat misalnya 1 ke 16, dia akan langsung, karena dia sudah melakukan filter berdasarkan IP address ya, address. Nah, itu tadi ya tentang cerita sedikit bagaimana evolusi atau evolusi atau perkembangan dari penggunaan media perangkat jaringan, dari repeater, kemudian dari NIC yang butuh awalnya hanya untuk komunikasi berdua, kemudian muncul repeater, kemudian muncul hub, kemudian muncul bridge, kemudian muncul switch, dan bahkan sekarang muncullah router. Nah, sampai sekarang dari kesemua perangkat jaringan itu yang paling sering digunakan adalah switch dan router. Karena switch sudah mewakili untuk layer 2 perangkat jaringannya, router mewakili perangkat layer 3 untuk perangkat jaringannya. Nah, kita masuk ke routing. Ya, ini sebenarnya yang disampaikan di sini adalah penjelasan gamblang dulu, Bapak Ibu, karena nanti routing ini pun nanti ada sesi khususnya. Ya, jadi di routing ini kita akan bahas routing statik dan routing dynamic. Nah, routing statiknya akan kita bahas tentang routing statik itu sendiri, kemudian routing dynamicnya akan kita bahas terkait dengan OSPF mungkin yang paling banyak sekarang digunakan. Bahkan di Cisco Academy juga yang paling ditonjolkan adalah OSPF. RIP sudah mulai ditinggalkan, EGRP sebenarnya ada juga yang masih menggunakan, tapi orang sudah beralih atau menggunakan OSPF. Nah, oke, baik. Routing pada OSPF ini akan kita sampaikan, akan kita jelaskan sebentar lagi. Kita tunggu sebentar.
Baik, kita sambung lagi untuk yang routing ya, tentang penjelasan routing. Nah, di sini routing pada jaringan komputer dibagi menjadi dua, ada routing statik dan routing dinamik. Nah, routing statik itu adalah proses setting router ya, jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual. Jadi kalau routing statik itu kita melakukan routing secara manual. Bagaimana kita melakukan routing secara manual? Berarti kita memasukkan tujuannya langsung atau istilah ininya menginjek ya, tujuannya kemana, melalui mana. Jadi di sini nanti akan administrator akan sedikit harus punya wawasan tentang topologi dari jaringannya. Jadi kalau misalnya kita memiliki jaringan yang ada di di LAN kita atau di jaringan kita, maka kita harus melihat, kita harus paham semua jalur-jalur atau penggunaan IP address yang ada di jaringan kita. Memang di sini agak ekstra kerja dari administrator. Nah, beda dengan routing dynamic. Routing dynamic itu kita tidak perlu tahu sampai ke alamat IP atau router yang ada di luar jangkauan kita. Karena itu nanti urusannya adalah urusan router itu sendiri. Bagaimana dia menemukan jalur terbaik, menemukan jalur-jalur yang kita minta berdasarkan permintaan di jaringan yang kita butuhkan. Nah, kalau routing dynamic di sini adalah router yang akan memiliki kemampuan untuk buat tabel routing. Nah, kalau routing statik kita menginjek routing yang kita tuju itu ke tabel routing. Tapi kalau routing dynamic dia akan menentukan sendiri. Bahkan di tabel routing ini, di routing dynamic ini dia bisa menentukan jalur terbaik. Kalau di routing statik mungkin kita nggak bisa menentukan jalur terbaik. Pokoknya kita kalau udah menginjek saya mau ke sana lewat ini, berarti dia nggak bisa lagi menentukan jalur yang lain. Dia harus melewati itu gitu ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan routing statik. Karena di sini kita akan bahas sedikit routing statik ya. Nanti pada saat materi khususnya mungkin saya akan review sedikit routing statik, baru banyak bercerita tentang routing dinamiknya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa kelebihannya yang pertama meringankan kinerja dari prosesor router. Ya, karena pemrosesannya tidak seperti routing dinamik yang mungkin prosesnya itu harus banyak karena menentukan jalur-jalur yang mana yang sesuai, dan dia akan menghitung karena dalam menentukan jalur terbaik itu ada perhitungan-perhitungannya, perhitungan cost, perhitungan bandwidth, perhitungan delay dan segala macamnya. Nah, itu ada perhitungannya. Nah, sementara kalau routing statik nggak perlu itu karena sudah ditetapkan menuju, kalau kita ingin ke A maka harus melewati ini gitu ya. Nah, sementara yang kedua menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Ya, karena memang tadi karena tidak ada proses verifikasi atau tidak ada proses perhitungan tadi ya. Memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar menukar. Jadi karena dari injek ya itu larinya ke sana gitu. Routing statis lebih aman. Kenapa? Karena di sini tidak ada pertukaran hello paket. Kalau cerita routing dynamic itu ada pertukaran hello paket atau ada pertukaran informasi antara router yang sering dikenal dengan CDP atau Cisco Discovery Protocol. Nah, itulah yang sering diganggu oleh attacker atau oleh hacker untuk menentukan mendapatkan informasi tentang jaringan tersebut menggunakan hello paket tadi. Tapi kalau routing statik nggak perlu karena nggak ada hello paket di sini karena sudah ditetapkan. Jadi nggak ada pertukaran informasi hello, itu tidak ada di sini. Nah, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Nah, ini kalau saya ingin menuju A itu lewat sini ya udah lewat situ terus. Tapi kalau enggak, saya pinginnya lewat yang sebelahnya, maka dia lewat sana terus. Jadi ini administrator yang punya gawe gitu. Ya, tapi memang problemnya ya ini ada juga kekurangannya kan. Nah, pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router. Jadi router, seberapa banyak router yang terhubung, kalau 5 is okay. Kalau 50, wah itu bisa bengek adminnya gitu ya. Bisa luar biasa tuh, kerja keras gitu. Nah, kemudian hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Makanya dengan kondisi seperti inilah static routing itu hanya gunanya untuk yang skalanya kecil, nggak usah yang besar-besar. Nah, konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Nah, itu dia. Ya, kemudian membutuhkan waktu konfigurasi lebih lama.
karena emang harus detail dan kita harus tahu arah dan tujuan dari routing statik yang mau dibuat, sehingga ya cukup lama lah, ada effort sendiri untuk masukkan routingnya. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan berhenti karena kita harus merubah secara admin, merubah mekanismenya. Tapi kalau untuk routing dinamik tidak. Kalau ada yang putus, dia akan secara otomatis melakukan pencarian jalur terbaru. Nah, itu hebatnya kalau menggunakan dinamik. Makanya sekarang sebenarnya berarti kalau gitu Pak, untuk apa routing statik? Routing dinamik aja semua. Setiap routing di sini punya kaidah, punya fungsinya masing-masing. Suatu saat kita butuh routing statik, suatu saat kita butuh routing dinamik. Jadi nggak bisa kita hilangkan salah satunya gitu ya. Nah, desain LAN. Jadi dalam workshop ini, dalam matrikulasi ini nanti akan saya coba, Bapak Ibu kan sudah menginstal paket tracer ya. Nanti saya berharap coba melakukan konfigurasi ini. Untuk tata cara bagaimana menggunakan paket tracer, silakan Bapak Ibu di YouTube banyak ya. Nanti kalau sempat saya buatkan YouTube-nya juga untuk menggunakan paket tracer, tapi kalau Bapak Ibu mau lihat di YouTube juga nggak ada masalah gitu. Nanti akan saya coba pandu ya. Nah, di sini desain LAN ya, desain LAN. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan topologi extended star atau star. Perangkat yang digunakan hanya PC, switch, dan router. Kemudian media yang digunakan kabel serial dan UTP kabel. Kemudian desain dan implementasi IP yang akan diimplementasikan ada pada tabel berikut. Nanti akan ada tabelnya. Kemudian konfigurasi perangkat jaringan sesuai dengan topologi. Kemudian konfigurasi routing statik. Nah, ini kita menggunakan routing statik. Nah, di sini sebenarnya udah lebih ke arah workshop Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, bisa pelajari nanti ya. Nah, di sini ada topologinya seperti ini. Jadi di situ router yang kita pakai adalah 1900 sebentar. 1900 ya. Nah, kemudian menggunakan switch serinya 2960. Nah, desainnya seperti ini. Nanti mungkin saya akan coba buat buat panduan lah menggunakan paket tracer seperti apa, singkat saja, panduan singkat. Nanti Bapak Ibu tinggal mengembangkan saja lagi. Nah, ini desain LAN-nya. Ini ada untuk R1 ada S00 itu artinya serialnya, kabel perangkat serialnya. Kemudian F101 itu perangkat fast Ethernetnya. Biasanya kalau serial itu untuk hubungan router ke router. Jadi kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu, ini yang serial itu yang ini. Ini serial. Nah, kalau yang ini itu pakai fast Ethernet ya. Ini fast Ethernet, ini fast Ethernet. Nah, kalau yang serial itu yang merah ini. Makanya kalau tadi dibilang kalau dia serial itu biasanya hubungannya ke router. Kalau ini ke router berarti dia bisa jadi router 1 ke router 2, router 2 ke router 3 gitu ya. Nah, kalau serial ya, kalau fast Ethernet ini biasanya ke LAN-nya, ke bawahnya. LAN di bawahnya, LAN di bawah di sini. Ya, LAN di bawah di sini. Nah, jadi perhatikan aja, kalau R1 serialnya cuma 1. Kalau R2 serialnya 2. Kalau R3 serialnya 1 lagi. Bisa dilihat kan, R1 serialnya 1, R2 serialnya 2 nih. R3 serialnya 1 lagi. Nah, kalau ini PC ini adalah konfigurasi IP address biasa yang di PC-nya. Dan ingat, di situ ada IP address, ada subnet mask, kemudian ada gateway. Gateway harus dipasangkan sesuai dengan arahnya kemana. Misalnya gini, kalau saya punya di router 2 ya, ini PC saya, IP-nya ini titik 25 artinya 192.168.20.254 gitu ya. Ini networknya. Network itu dia untuk kelas C itu ada 0 di belakang ini sebagai networknya. Nah, ini ya 254. Nah, ini adalah IP hostnya. IP host. IP gateway-nya mana? IP gateway-nya dia ngambil yang ini. Berarti 192.168.20.1. Makanya ini yang ini networknya, ini satunya ini mengisi yang 0 ini. Nah, itu gateway. Begitu juga yang ini. Ini gateway-nya mana? Ini gateway-nya. Ini juga mana gateway-nya? Gateway-nya ini. Ya. Jadi itu semua ada. Jadi makanya di sini muncul kan? Ini 21, 31 gitu ya.
Tapi di sini perhatikan ya, ini disesuaikan saja. Oh sorry, maaf, kok ke sini? Bukan. Ini gateway-nya saya ulangi. Yang ini tadi gateway-nya ke sini ya. Nah, kalau yang ini itu gateway-nya ke sini, maaf. Ini karena ada router, saya nggak kelihatan tadi ada router. Nah, kalau PC yang ini gateway-nya ke sini. Ya, makanya di sini yang 111. Makanya di sini adalah 21, 31 gitu ya. Ini kan ini 10 1, kemudian ini 31, di sini 20. Oke. Koreksi tadi ya. Jadi bukan routernya bukan router yang satu, tapi dia router yang berada dekat dengan user itu sendiri. Nah, ini perangkat jaringan media yang digunakan. Jadi sini ada cerita router. Router yang berfungsi ada dua hal. Yang pertama meneruskan paket, menentukan jalur terbaik. Nah, ini hanya tambahan saja. Itu bekerja di layer 3. Karena router ini memang adalah perangkat layer 3 ya. Perangkat layer 3. Nah, switch itu berfungsi sebagai penghubung antar perangkat jaringan, menguatkan filter MAC. Jadi di sini ada filter MAC dan meneruskan paket. Bekerja pada layer 2. Perhatikan, berarti router dan switch ini layernya berbeda. Ini layer 2 switch ya. Yang ini layer 3. Ya. Nah, ini untuk melakukan konfigurasi kita membutuhkan banyak kabel. Ini kabel Ethernet namanya, kabel fast Ethernet atau FA fast Ethernet ya. Nah, ini kabel serial, bentuknya bentuk ini. Kabel serial itu di ujung sini itu ada dikenal dengan DTE. Di sini ada DCE. Biasanya di kabelnya ini akan ada tertulis, muncul dia. Kabel ada DTE, DCE. Nah, untuk koneksi router yang terhubung dengan DCE, misalnya gini, ini ada router ya, ini ada router. Nah, ini koneksinya begini lah misalnya ya. Ini ada PC. Nah, ini antara bagian sini sama bagian sebelah sini, yang ini sama yang ini, itu salah satunya bisa DTE, bisa DCE, atau kebalik ya, bisa dibalik. Nah, pada kondisi seperti ini, kalau dia di sini bagiannya DCE, maka di sini harus dipasang namanya clock rate. Clock rate itu untuk synchronize data. Sehingga pada saat clock rate ini dipasang, banyak ya, ada 64.000, ada 9.600 ya, lupa ya. Dan sampai 220.000 gitu ya. Nah, ini kalau kita pasang, biasanya kalau pasang ini 64.000 aja. Nah, ini dipasang di bagian DCE, bukan di DTE. Jadi setiap koneksi, nah di sini satu lagi, nanti misalnya di sini DCE-nya, maka di sini dipasang clock rate. Di sini yang DTE tidak ya. Itu dia fungsi serial. Nah, ini kabel konsol. Kabel konsol ini fungsinya untuk melakukan proses konfigurasi pada perangkat router atau switch. Ya, biasanya dia menggunakan COM serial. Ya, komunikasi serial. Ya, komunikasi serial. Jadi menggunakan COM A, COM B atau COM 1, COM 2 pada PC. Nah, ini contohnya. Nah, ini COM-nya. Ini komunikasi serial menggunakan kabel konsol, ada di sini port konsol namanya. Di switch-nya itu. Ya, ini bentuk kabelnya. Yang ini bagian ini itu ke PC. Nah, yang ini itu ke switch atau router. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Jadi ini ke switch-nya itu menggunakan kabel RJ45, kemudian ke routernya pakai DB9. Ke PC-nya pakai DB9 ya. Nah, kebanyakan PC atau laptop sekarang itu jarang sekali ada COM atau yang DB9 tadi. Jarang sekali.
Nah makanya kadang kalau saya mau beli laptop saya akan cek belakangnya dia punya COM nggak, tapi kebanyakan sudah nggak ada. Nah tapi sekarang perangkat proses konsol ini sudah diganti menggunakan di sini bukan COM lagi, tapi sudah menggunakan USB atau micro USB. Bisa menggunakan dua-duanya dan kabelnya ada khusus gitu ya. Nah ini adalah terminal yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi, untuk masuk ke dalam konfigurasi perangkatnya. Biasanya menggunakan putih. Kalau PCR banyak kan menggunakan putih. Kadang ada juga menggunakan Teraterm atau HEPA terminal. Dulu awal-awal kita PCR melakukan pembelajaran di jaringan kita pakai HEPA terminal. Ini bawaan Microsoft ini. Microsoft. Ya. Nah, sekarang kita sudah banyak menggunakan putih. Teraterm juga banyak, cuman kita sekarang kalau di kampus menganjurkan putih. Jadi Bapak Ibu silakan download putih saja, tapi agak susah karena kita bisa menggunakan putih kalau kita melakukan konfigurasi ke hardware langsung, ya, menggunakan hardware langsung, hardwarenya ada. Ya, mungkin Bapak Ibu yang dulunya alumni Politeknik Caltech mungkin sudah tahu bagaimana caranya menggunakan perangkat hardware dengan menggunakan putih sebagai terminal untuk masuknya, ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa cek-cek YouTube lah ya, kira-kira gimana gitu, putih ini seperti apa gitu, bisa dilihat. Nah ini bagaimana kita mengkonfigurasi dasar, nanti akan saya sampaikan di di paket tracernya bagaimana cara mengkonfigurasi dasar ini. Tapi mungkin saya tidak akan berpedoman, tapi boleh juga sih berpedoman dengan tabel address tadi. Nanti akan saya cobakan mengkonfigurasi apakah ini bisa dilakukan konfigurasi dan bisa berjalan dengan lancar. Nah ini sebenarnya perintah-perintah saja. Jadi mode pada switch dan router itu ada 3 yang dasar ya, mode user, mode privilege, dan mode global configuration mode. Jadi global configuration mode itulah untuk melakukan konfigurasi global. Kemudian mode privilege itu mode dari mode user. Jadi mode user itu mode yang hanya kita bisa melihat saja, show apa gitu ya. Dan mode privilege ini sudah, kalau privilege ini sudah bisa melihat satu konfigurasi dan sudah bisa melakukan ini. Tapi untuk melakukan konfigurasinya itu lebih ke mode konfigurasi atau global configuration mode. Nah ini adalah konfigurasi standar. Jadi kalau kita belajar komputer, belajar konfigurasi dengan paket tracer atau dengan Cisco, ini adalah konfigurasi dasar. Jadi kita konfigurasi hostname, banner, password, konsol, PT, ILAN VTY, kemudian IP domain lookup. Tambahan satu lagi ada namanya service password encryption untuk mengenkripsi semua password yang ada ya, itu tambahan. Nah kemudian bagaimana cara menyimpan konfigurasi dan melihat hasil konfigurasi. Nah ini ada cara-caranya semua. Nanti Bapak Ibu silakan dipelajari aja di sini. Nanti akan saya bantu dengan mempelajari dengan paket tracernya ya. Nah ini ya, nah ini untuk konfigurasi dasar switch dan router. Ada konfigurasi terminal, line console yang tadi ya. Nanti akan saya coba masukin saya coba menggunakan paket tracer panduannya. Nah, untuk static routing ini ada rumusnya. Jadi bagaimana kita melakukan konfigurasi pada IP static routing. Nah, perintahnya adalah IP root destination network. Ya, jadi IP root destination network, kemudian destination subnet mask, kemudian next hop IP address. Jadi kita bisa menggunakan next hop IP address atau menggunakan exit interface. Jadi contohnya begini. Kalau misalnya ini ada 2 router, dilakukan konfigurasi secara static root. Ini anggaplah jaringan LAN A, ini anggaplah LAN B, ya. Di sini ada IP-nya 1, di sini ada IP-nya 2, ya. Kemudian interface-nya di sini anggaplah interface A, di sini interface-nya B. Nah, kalau kita menuju ke A, misalnya ini IP root, ya, destination network-nya adalah A, ya. Jadi di sini IP root. Ini contoh aja ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat yang di bagian bawah. Ini contoh untuk ini sesuai dengan
topologi kita tadi. Ini IP root A melalui destination subnet masknya apa? Misalnya A ini subnet masknya kelas C, berarti 255.255.255.0. Nah, kemudian next hop IP address. Perhatikan, kalau kita sudut pandangnya dari sini menuju ke A, berarti kan dari B menuju ke A nih. Maka yang dikatakan next hop IP address adalah yang nomor 2. Karena itu next hopnya. Next hop itu satu lompatannya. Nah, atau kita bisa pakai exit interface. Kalau exit interface adalah yang A. Karena tadi saya sampaikan, ini IP address, yang A ini adalah interface-nya. Interface A, interface B. Nanti mungkin lebih jelas bisa kita lihat di paket tracernya. Nah, ini ke sana, itu adalah next hop. Nah, kalau kita lihat, kalau dari A mau ke B, itu gimana? Berarti yang next hop itu, karena kita dari A ke B, dari sini routernya, maka next hop itu adalah 1. Kalau kita pakai exit interface adalah B. Jadi perhatikan, next hopnya atau exit interface. Jadi tidak sama sudut pandangnya. Kalau kita dari router yang ini R1, ini R2 misalnya, dari R1 maka next hopnya adalah 2. Kalau kita cerita dari R3, next hopnya mana? Ya 1. Jadi next hop itu IP setelahnya, IP tujuan gitu ya. Nah, itu dia kondisinya. Nanti ini banyak konfigurasinya, ini juga. Nah, untuk pengujian kita bisa lakukan ping atau show IP root atau show run. Ping dari router juga bisa, ping dari PC juga bisa. Mungkin nanti untuk yang workshop ini lebih jelasnya akan saya cobakan di paket tracer. Bapak Ibu juga bisa coba nanti dengan paket tracernya bagaimana cara melakukan konfigurasi di paket tracer. Oke, ini topologinya. Nanti kita akan coba buatkan topologi ini sesuai dengan IP-nya dan sesuai dengan tabel routing yang tadi ada di di slide yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Nah, oke, baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Masih banyak materi jaringan komputer yang lanjutannya. Kita belum bicara IP address. Kemudian kita coba akan konfigurasi routing dinamik ya. Mungkin di sini kalau di sini ada RIP, OSPF, EGRP, mungkin kita detailkan aja karena di sini mungkin lebih banyak menggunakan OSPF. Kita akan cerita tentang OSPF-nya. Nah, kemudian kita cerita tentang tabel routing. Tabel routing itu gimana sih bentuknya, apa isinya gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kita akan manfaatkan waktu yang 5 kali pertemuan ini untuk membahas itu semua. Cuman memang di sini ada ketentuan yang Bapak Ibu harus kejar, bahwa di situ saya sudah daftarkan Bapak Ibu di NetAcad yang juga nanti di situ banyak exam-examnya. Nah, secara materi Bapak Ibu bisa lihat di NetAcad itu sendiri atau file PDF-nya sudah saya share ke Bapak Ibu supaya bisa dibaca-baca untuk bisa mengerjakan modul exam yang ada di NetAcad. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa diterapkan nanti setelah pembelajaran reguler yang Bapak Ibu dapat. Saya kira itu aja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.